Shalom, selamat malam. Kembali malam ini kita akan merenungkan firman Tuhan melalui renungan malam seiman tanggal 23 September 2020 yang ditulis oleh Ibu Kathleen dan Pendeta Jonathan Guntaraf dengan judul Satu Baptisan. Kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa yang di surga, kami datang ke hadirat-Mu untuk mengucap syukur atas sukacita dan damai yang telah Engkau nyatakan bagi kami. Dan pada kesempatan ini kami terima kasih karena Engkau juga akan berikan kami waktu untuk kami boleh merenungkan sebagian dari firman. Kiranya tuntunan Roh Kudus menjadi bagian kami Bapa, sehingga kami pun boleh mengerti dan memahaminya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini terdapat di dalam buku Efesus 4 ayatnya yang kelima. Efesus 4 ayat yang kelima mengatakan satu Tuhan, satu iman, satu baptisan. Pelaksanaan baptisan di dunia Kristen beraneka ragam. Sebagian dengan cara penyelaman atau diselamkan. Sedangkan sebagian lagi dengan percikan atau dipercik. Ciri-ciri kesatuan yang diberikan Roh dalam jemaat Allah ialah praktek satu baptisan sebagaimana dalam Efesus 4 ayatnya yang kelima. Apakah yang dinyatakan Alkitab mengenai makna istilah baptisan tentang praktek satu itu sendiri dan makna rohaninya? Kata baptisan dalam bahasa Inggris berasal dari kata Yunani baptizo yang berarti diselamkan. Karena kata itu diambil dari kata kerja, bapto, artinya diselamkan atau dimasukkan ke bawah. Bila kata kerja baptis, ialah diselamkan seseorang yang dicelupkan ke dalam bawah air. Dalam perjanjian baru, kata kerja membaptis digunakan untuk menunjukkan kepada baptisan air. Misalnya dalam buku Matius 3 ayat 6, buku Markus 1 ayat 9, dan Kisah 2 ayatnya yang ke-41. Sebagai sebuah perbandingan atas derita dan kematian Kristus sebagaimana dalam Matius 20 ayatnya yang ke-22 dan 23. Dan menunjukkan kepada kedatangan Roh Kudus yang mana tertulis dalam Matius 3 ayat 11, Markus 1 ayat 8, serta pembasuhan atau upacara pembersihan tangan di dalam Markus 7 ayat 3 dan 4. Sangat menarik untuk melihat bahwa keempat penggunaan ini menunjukkan kata pembersihan atau pembasuhan dengan penyelaman yang tidak menyebutkan mengenai pemercikan. Peristiwa pembaptisan dengan air di dalam perjanjian baru dicatat dengan cara diselamkan. Di dalamnya dapat kita baca bahwa Yohanes membaptiskan di dalam sungai Yordan, yaitu dalam Matius 3 ayat 6 dan juga di Ainon dekat Salim. Sebab itu di situ banyak air, yang mana tertulis dalam Yohanes 3 ayatnya yang ke-23. Hanyalah baptisan dengan diselamkan memerlukan banyak air. Kata Filipus, seorang evangelis di dalam Kisah 8 ayatnya yang ke-38 dan 39. Filipus sang evangelis itu membaptiskan sida-sida Ethiopia. Mereka turun ke dalam air dan keluar dari air. Sebelum zaman Kristus, orang-orang Yahudi membaptiskan orang yang diyahudikan dengan membaptiskan diselamkan. Kaum SNS di Qumran mengikuti praktek pembaptisan seperti ini. Baik untuk anggota mereka sendiri, juga kepada yang bertobat. Melihat tulisan Alkitab dan sejarah bahwa baptisan dengan diselamkan adalah satu-satunya yang disebutkan di dalam Alkitab. Maka
kita sudah seharusnya mengikuti apa yang Alkitab tuliskan. Kiranya baptisan kita adalah baptisan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Kita ucap syukur, kita tunduk kepala. Tuhan, terima kasih untuk pelajaran yang telah Engkau sampaikan bagi kami mengenai tentang baptisan yang sesuai seturut kehendak-Mu, yaitu dengan satu cara baptisan diselamkan. Inilah pengharapan kami Bapa. Kiranya kami pun boleh dimampukan untuk mendapatkan selam sesuai seturut kehendak-Mu, sehingga kami boleh ikut di dalam setiap perintah-Mu. Inilah pengharapan kami serahkan doa ini ke dalam tangan kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati.